What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. Halo, selamat malam adik-adik. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Iya, selamat malam. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Pak. Kabar baik, Pak. Syukurlah. Rupanya adik-adik sudah malam ya. Sudah makan atau belum? Sudah, Pak. Belum, Pak. Mandi, ada yang sudah mandi atau ada yang belum mandi? Kalau mandi yang belum, Pak. Aduh, Pak ya. Matias, adik Matias harus mandi sudah ya. Iya, baik, Pak. Baik. Di sini kita akan membuat bimbingan klasikal. Dan sebelum itu saya meminta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Pak. Baik, silakan. Terima kasih atas waktu yang sudah kalian berikan. Sebelum kita memulai, izinkan saya mungkin ini sesuai ajaran dan kepercayaan Katolik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat perlindungan Tuhan. Engkau menjaga kami semua, Engkau melindungi kami sehingga kami boleh bergabung semua di ruangan ini. Sebentar lagi kami memulai kegiatan kami. Tuhan Yesus bersama Roh Kudus yang menyertai kami semua agar apa yang kami lakukan berjalan dan berakhir sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Kami tidak mengharapkan kekuatan kami berserah ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik Matias. Ya, Pak. Sebelum kita masuk dalam layanan bimbingan klasikal kita, Pak siapkan salah satu game untuk kita. Dan di sini saya harap adik-adik bisa membuka kamera agar kita mulai dengan game yang Pak sudah siapkan. Agar kita mulai konseling kita, bimbingan kita tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang merasa capek begitu. Baik, kita lanjut langsung saja. Game yang Pak siapkan itu tebak kata. Maksudnya lanjut kata. Misalnya Pak, instruksinya ke Pak bilang apel, ya adik-adik lanjut dengan kata terakhir itu. Pokoknya lanjut saja begitu. Sudah siap? Sudah, Pak. Siap, Pak. Lawan kata saja supaya adik-adik bisa paham. Saya mohon adik Matias dengan adik Berni kalau itu agar bisa mengaktifkan kameranya. Kita mulai saja. Pendek. Panjang, Pak. Panjang. Tinggi. Pendek. Rendah, Pak. Pak. Sorry. Lebar. Sipit. Oke, baik, rupanya sudah fokus semua. Kita lanjut saja dengan materi ya. Sebelum kita mulai dengan materi,
Apakah adik-adik sudah tahu apa itu bimbingan klasikal? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Oke, bimbingan klasikal di sini. Bimbingan yang dirancang oleh konselor untuk melakukan pertemuan secara tatap muka, berbasis banyak orang atau dalam kelas begitu. Tapi sementara ini kita tidak bisa tatap muka dalam kelas karena sementara COVID-19, jadi tidak bisa belum bisa diizinkan untuk kita tatap muka. Oke, kita lanjut saja. Apakah adik-adik sudah melihat PowerPoint yang Pak sudah paparkan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebelum kita masuk dalam materi, adik-adik mungkin melihat lihat judul saja sudah paham. Di sini Pak mengambil judul materi tentang cara menghargai orang tua dalam satu keluarga. Nah, di sini apakah ada adik-adik yang tahu bagaimana cara menghargai orang tua dalam dalam keluarga? Atau bisakah adik-adik menceritakan sedikit pengalaman dari adik-adik yang ada pada saat keluarga, pada dalam keluarga? Adakah? Saya, Pak. Silahkan adik Matias. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang sering saya lakukan, saya selalu membantu bapak dan mama saya, dan saya selalu melakukan atau bekerja tugas-tugas rumah yang sudah bapak dan ibu atau mama sudah sediakan. Tapi terkadang saya juga sering malas karena saya sering dikata kasari oleh bapak saya atau ibu saya. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih adik Matias. Kita langsung saja dalam pada materi. Di sini contoh menghargai orang tua dalam keluarga. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama yaitu perilaku hormat dan taat kepada orang tua bisa dilakukan dengan banyak hal seperti membantu dan meringankan pekerjaan orang tua. Nah, yang dimaksud dengan membantu dan meringankan pekerjaan orang tua yaitu ketika ada pekerjaan yang ada pada saat kita ada dalam keluarga itu, kita harus membantu bapak atau mama supaya bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Contoh seperti misalnya perempuan itu harus bantu mama untuk masak atau cuci piring atau pakaian.
Sedangkan kalau untuk laki-laki itu cari sapi misalnya, atau ke kebun atau pikul kayu begitu. Selanjutnya, cara-cara menghormati orang tua dalam satu keluarga. Nah, yang pertama itu selalu bersikap sopan saat bersikap sopan santun pada orang tua. Nah, yang dimaksud bersikap santun pada orang tua itu sangat penting, yakni dengan selalu bersikap santun, misalnya dengan tidak memotong pembicaraan ketika orang tua sedang menyampaikan sesuatu, dan melaksanakan perintah orang tua dengan baik, serta tidak bersikap kasar. Nah, ketika orang tua suruh atau perintah kita untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu, kita jangan melawan atau lari dari suruhan orang tua itu. Dan ketika orang tua bicara, kita juga jangan potong pembicaraan dari orang tua itu. Yang selanjutnya, menaati peraturan keluarga. Nah, yang dimaksud di sini sebagai bentuk menghormati dan menghargai kedua orang tua, kita juga harus menaati peraturan dalam keluarga. Setiap keluarga pasti memiliki peraturan atau kesepakatan bersama yang harus dijalani ketika di rumah. Pasti di sini adik-adik dalam rumah tangga masing-masing pasti ada salah satu peraturan dalam keluarga, yaitu ketika keluar atau jalan kemana-mana itu harus pulang sedu atau tidak terlalu malam begitu. Itu sudah pasti dalam satu keluarga itu ada peraturan itu. Yang selanjutnya, meminta maaf ketika salah. Meminta maaf ketika salah, kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan. Oleh karena itu, kita harus diajarkan oleh orang tua kita untuk meminta maaf saat mereka salah. Ketika kita salah, maka kita harus meminta maaf atau menghormati dan menghargai orang tua kita. Dengan mengaku salah atau minta maaf dan berusaha untuk memperbaiki, orang tua akan menilai bahwa anak-anak mereka telah berhasil dididik dengan baik. Jadi di dalam keluarga itu pasti ada keluarga yang orang tuanya dididik. Ketika anaknya melakukan kesalahan, pasti harus meminta maaf begitu. Selanjutnya, menghargai sudut pandang orang tua. Nah, di sini yang dimaksud dengan menghargai sudut pandang orang tua
tidak semua hal bisa sejalan antara orang tua dan anak. Oleh sebab itu, sikap saling menghormati dan menghargai orang tua. Oleh sebab itu kita harus melakukan sikap menghargai terhadap orang tua kita, karena maksudnya sikap menghargai toleransi atau menghargai sudut pandang dari orang tua kita, karena masa orang tua kita itu berbeda dengan masa yang sekarang, sehingga kita harus menghargai dan menghormati sudut pandang dari orang tua kita. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita harus memberitahukan mereka atau menyampaikan pendapat dengan sopan atau dengan baik dan benar. Baik, sekian dan terima kasih. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, Pak sudah menyiapkan lembaran evaluasi, dan adik-adik bisa kirim melalui WA. Apakah ada yang bisa bertanya? Jelas, Pak. Oke. Mungkin di sini semua sudah jelas. Jadi kita mengakhiri layanan kita pada malam hari ini. Saya meminta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Pak. Silakan. Baik, marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik Rika. Salam, selamat malam. Selamat malam, Pak. जैसे जादू हो गया